Selamat malam, Pak. Perkenalkan, kami dari P23 dari Sistem Informasi Angkatan 2023. Izin menjelaskan hasil dari praktikum T07 minggu ini yang akan kami jelaskan dari hasil code kami. Sebelumnya izinkan kami untuk share screen mengenai code dan juga readme kami. Di mana di sini untuk case kali ini diberitahukan bahwa di sini kami telah mempelajari mengenai indirection, di mana study case-nya itu ialah tentang keasramaan di Institut Teknologi Dell. Jadi di sini ada beberapa asrama untuk tempat tinggal dari mahasiswa yang eh, pria dan juga wanita. Penempatan mahasiswa dalam asrama itu juga nggak boleh melebihi kapasitas biar nyaman. Jadi di sini ada kode base yang harus kami gunakan. Di mana di sini ada beberapa berkas pada subdirectory yang dia disebut lips, yang isinya itu nanti ada gender, di mana di situ berisi definisi dasar terkait jenis kelamin, di mana jenis kelamin itu ada dua, yaitu yang pria itu kami digunakan di sini sebagai male, sedangkan untuk wanita itu disebut dengan female. Kemudian ada juga subdirectory dorm yang definisi dasarnya itu terkait asrama, di mana ada beberapa atribut yaitu kapasitasnya atau yang disebut dengan capacity. Tapi sebelumnya ada juga name dan juga jenis kelamin yang diperbolehkan untuk menghuni asrama tersebut. Tapi di sini juga di sini digunakan bahwa jenis kelamin itu gender dan di akhirnya itu ada resident number di mana itu keterisian asrama. Kemudian di sini ada student.h di mana berisi definisi dasar terkait mahasiswa. Di situ ada beberapa atribut yang telah disesuaikan sesuai dengan definisinya bahwa itu berisi nomor induk mahasiswa yang disebut dengan ID, kemudian nama mahasiswanya itu disebut dengan name, kemudian angkatan atau tahun masuknya itu disebut dengan year, kemudian jenis kelamin itu disebut dengan gender, dan asrama di mana mahasiswa ditempatkan itu dorm. Kemudian di situ juga lah disediakan berkas gender C untuk yang akan dieksekusi nantinya. Kemudian dorm C dan juga student C. Di sini untuk tugas yang pertama itu untuk meng-create and mendisplay, di mana di T0701 ini diminta untuk membuat sebuah factory function untuk membuat objek asrama atau dorm yang akan menerima semua atribut yang relevan untuk mendefinisikan si dorm itu dalam bentuk formal parameter dan mengambil sebuah objek dorm. Di sini juga dilakukan perlakuan yang sama untuk student dan juga dorm, di mana untuk student itu membentuk objek mahasiswa student yang fungsi ini akan menerima semua atribut yang relevan untuk mendefinisikan student dalam bentuk formal parameter dan mengembalikannya sebuah objek student. Kemudian untuk sebuah fungsi mencetak sebuah objek dorm yang akan menerima sebuah objek dorm dalam bentuk formal parameter. Jadi yang diharapkan itu seperti ini. Di mana di sini juga diminta si fungsi untuk mencetak objek student, di mana itu akan menerima sebuah objek student dalam bentuk formal parameter. Dan inilah yang akan diminta. Jadi outputnya yang diharapkan itu seperti ini untuk di penugasan T0701 saat dieksekusi. Namun untuk di dorm 0702 itu akan menggunakan dorm assignment, di mana di sini eh, diperhatikan tentang penempatannya yang melihat ada dua yang syarat yang harus dipenuhi, di mana asrama ditujukan untuk mahasiswa dengan jenis kelamin yang sesuai. Ada asrama wanita yang hanya ditempati oleh wanita dan juga sebaliknya, yaitu kalau misalnya dia pria atau male itu akan ditempati oleh yang male. Kemudian kapasitas asrama belum terpenuhi. Di situ harus number of residentnya itu atau eh, penghuninya sekarang itu harus lebih kecil dari dorm capacity karena itu nggak boleh melebihi eh, kapasitas dormnya itu agar nyaman. Itulah yang diminta untuk penugasan dan inilah output yang diinginkan apabila T0701 dieksekusi. Kemudian untuk menjelaskan hasil dari code yang kami buat di mana di library atau libs. Di sini kan ada beberapa, itu ada dorm C, ada dorm H, kemudian gender C, gender H, kemudian student C, dan juga student H. Pertama kami akan menjelaskan mengenai dorm H, di mana di sini untuk
Dorm H itu adalah sebuah library yang kami gunakan untuk menyimpan input untuk menyimpan data-data mengenai asrama, yaitu yang pertama kami menggunakan hashtag if and def dorm underscore h, kemudian define dorm underscore h, di mana if and def itu adalah if not defined, apabila tidak ditemukan si dorm h ini. Tetapi di sini kami akan mencari atau menemukan si dorm h-nya dengan cara include gender.h. Inilah file header yang kita gunakan. Karena di sini kita untuk mengetahui bahwa ini adalah penggunaan library gender.h untuk kita mau mencari tahu bahwa dorm itu memerlukan gendernya itu antara dua kan tadi, ada male sama female-nya. Sehingga itulah yang diperlukan di sini. Kemudian ada struct dorm kemudian underscore t, di mana di sini digunakan untuk mengetahui bahwa si dorm itu memiliki beberapa data yang diperlukan dalam si dorm, sehingga kita menggunakan struct, di mana di sini ada char name, kemudian unsigned sort capacity, kemudian enum gender underscore t gender, kemudian unsigned sort resident 6. Kemudian di sini digunakan bahwa si dorm ini memuat ada 4 identitas, yaitu ada nama, kapasitas, gender, dan juga residen residen namanya, kayak seperti itu. Kemudian di sini juga menggunakan extern integer global variable, di mana di sini untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kita nanti menggunakan si global variable ini secara umum karena kita kan mau mencari mengenai si dorm. Jadi sebenarnya case utamanya itu di sini adalah dorm, kemudian struct dorm, kemudian create dorm, di mana inilah pointer dan juga apa sih variabel yang diperlukan di dorm ini, sehingga di sini kita digunakan untuk meng-create dorm untuk yang memiliki beberapa parameter, ada nama, ada kapasitas, ada gender, dan juga type-nya. Jadi di sini ada 4 parameter yang dimiliki oleh si dorm. Kemudian void print dorm ini, jadi sebenarnya di sini library itu uh, dia kayak cuman disimpannya si library inilah data-data yang udah ada di si dorm tadi. Jadi di printnya itu nanti instruksi dorm, karena itu nanti yang bakal dipanggil di tempat eksekusi yang lainnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan dorm C, di mana kami menggunakan include dorm.h, kemudian include std.h, kemudian include string.h. Kenapa kami menggunakan include dorm.h? Karena kan sebenarnya dorm.c itu kan digunakan untuk mengeksekusi. Jadi si dorm.h itulah nanti data-data yang udah disimpan tadi di library. Itulah nanti yang akan kita gunakan di eksekusi ini. Kemudian untuk include std.h, kenapa menggunakannya itu? Karena ini yang biasa kita menggunakan biasanya input output seperti itu kan. Jadi kan karena di sini si dorm C itu mengeksekusi, pastinya itu kan nanti akan menghasilkan sebuah keluaran. Jadi kalau misalnya menghasilkan keluaran itu kan berarti outputnya. Dan di situ kan memerlukan print F. Jadi itulah yang salah satu termasuk dalam include stdio.h. Kemudian string.h karena di sini ada kami menggunakan strncpy. Kemudian di sini sama juga digunakan lagi si struct dorm underscore t create dorm. Jadi di sini dimasukkan lagi bahwa diperlukan meng-create si dorm tadi. Jadi di sini mau dimasukkanlah si nama, si kapasitas, enum untuk statusnya, dan juga tipenya seperti itu. Jadi di dalam struct yang mau di-create ini, ada lagi sebuah struct kami buat, bahwa kami menggunakan dorm underscore t, kemudian dorm. Jadi yang mau dimasukkan di sini itu nanti mengenai dorm, di mana kami menggunakan strncpy. Kenapa sih kami menggunakan strncpy? Karena kan di sini sebenarnya yang berbeda kalau secara kami cari tahu tadi bahwa strncpy itu dia memindahkan datanya itu nggak langsung sekaligus semuanya, tapi masih sebagian-sebagian lah yang dipindahkan seperti itu sesuai dengan permintaan. Kemudian dorm underscore, kemudian dormitory underscore name, kemudian size of dorm name. Dilanjutkan dengan dorm capacity sama dengan capacity, dorm status sama dengan status, dorm type sama dengan type, dorm resident num sama dengan num. Jadi di sini kami
memanggil tadi yang udah kita simpan di library. Jadi DOM capacity status type-nya sama resident name-nya itu kan tadi udah ada di library, itulah bakalan dipanggil di sini untuk dieksekusi. Itulah kemudian return DOM untuk mengembalikan nilai-nilai yang udah kita masukkan tadi di library yang akan kita keluarkan dan dieksekusi di C. Kemudian void print DOM, kemudian struct DOM, DOM underscore T, kemudian DOM, di mana di sini akan dimunculkan di layar nanti hasil dari struct DOM underscore T dengan value-nya itu nanti dari si DOM tadi. Kemudian const char, kemudian pointernya gender str karena kita kan mau mencari gender. Jadi di sini dikasih tahu kalau misalnya itu nanti si dormnya itu gendernya apa, apakah dia male atau female. Kemudian di print lah dia, kemudian di printnya itu kan ada persen s, kemudian tanda pipe, kemudian persen d, kemudian tanda pipe, kemudian persen s, kemudian tanda pipe, kemudian persen d, kemudian tanda new line. Dan inilah yang akan dikeluarkan, tetapi dengan syarat yang sudah kita lihat seperti ini. Jadi sebenarnya nanti yang akan dikeluarkan ada dorm name, kapasitas, gender, sama juga resident name, tapi dengan tanda pemisah sebuah pipe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya mengenai gender dan juga student. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu gender data, karena gender data ini merupakan library yang nantinya akan digunakan di gender.c. Jadi ibaratnya gender.h ini adalah kumpulan dari yang ingin kita implementasikan di gender.c. Nah, jadi di sini di gender.h ini kita ada membuat if and def gender underscore h. Ini artinya jika belum didefinisikan gender.h, artinya si 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 perintah diberikan kepada preprocessor agar mengecek apakah gender.h ini sudah ada di blok kode ini atau belum. Nah, jika belum ada, maka dia akan mendefine si gender underscore h ini. Kemudian pada gender.c kita ada menggunakan enum, maka kita akan mendeklarasikannya di mana enum gender underscore t yang terdiri dari gender male dan gender female. Yang pertama itu jika dia pada penggunaan enum, jika kita mendeklarasikan gender male untuk pertama kali, maka dia akan dideklarasikan sebagai yang pertama kali, sedangkan gender yang female adalah yang selanjutnya. Kemudian fungsi kedua yang kita gunakan setelah enum adalah void, di mana void ini kita namakan dengan print underscore gender, yang dimana fungsi print gender ini memiliki atribut yakni enum gender underscore t underscore enum gender underscore t dengan nama gender. Nah, kita di sini menggunakan fungsi void yang nantinya tidak akan mengembalikan nilai apa-apa karena kita di sini mengharapkan agar si output kita itu tertampilkan. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan suatu output, seharusnya kita tidak usah membutuhkan tipe data kembalian. Oleh karena itu kita menggunakan void. Kemudian implementasi dari library gender.h ini ada di gender.c. Nah, di sini makanya kita bisa membuat hashtag include gender.h karena si gender.h tadi sudah kita rancang sebagai suatu library yang menyediakan fungsi yang nantinya akan kita implementasikan di gender.c. Kemudian kita juga di sini kami membuat di sini ada include stdio.h karena kami masih memerlukan fungsi-fungsi yang biasanya tersedia di bahasa C, yakni di sini bisa kita lihat itu ada printf. Nah, di sini kan tadi kita udah membuat di library itu bahwa ada void dan enum. Nah, di sini sudah bisa kita gunakan. Di sini kami membuat sebenarnya di gender.c ini berfungsi hanya untuk mengecek apakah dia itu female atau male, kemudian nanti dia mencetaknya. Di sini kami membuat void print gender yang terdiri dari atribut enum gender underscore t yang bernamakan gender, di mana di sini kami membuat dengan
penggunaan switch case. Nah, di sini jika switch itu merupakan gender, di mana case-nya itu ada terdiri dari eh, jika dia adalah gender male, maka dia akan memprint eh, male yang diikuti dengan /n atau di garis baru. Nah, maksudnya di sini adalah ketika dia di gender male ini, ketika dia switch-nya itu adalah gender, maka dia akan diperiksa apakah dia merupakan gender underscore male. Jika dia berupa gender underscore male, maka akan di print male, kemudian diikuti dengan break agar ketika kondisi ini sudah terpenuhi, dia tidak terlanjut lagi ke code yang di bawahnya. Namun, jika si case gender male ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke switch case yang kedua, yakni case gender seharusnya di sini adalah female, namun kami typo. eh, Kemudian jika case gender female, maka dia akan menampilkan female yang diikuti dengan /n ataupun garis baru. Nah, ketika ini yang memenuhi, maka dia akan break agar tidak melanjut ke code selanjutnya. Kemudian ketika yang antara si case yang pertama yakni case gender male dan case yang kedua yakni case gender female, ada yang dinamakan dengan default. Default ini ketika si case-case yang dari switch case tadi kita itu tidak memenuhi, maka ada default. Nah, jika dia default, maka kami membuat printf tidak diketahui, kemudian break. Yang selanjutnya itu adalah student.c. Student.c ini yang pertama itu untuk memenuhi student.c ini kami harus mampu melengkapi dulu student.h yang mana sebenarnya tugas T07 ini merupakan sambungan dari tugas T06. Nah, di sini sama seperti tadi kita membuat if not defined student underscore h. Kemudian setelah si preprocessor sudah memberikan perintah kepada program agar mengecek apakah di code ini ada student underscore h. Jika tidak ada, maka kita membuat define student underscore h. Kemudian di sini, karena si student ini nantinya merupakan gabungan dari si gender sama si dorm, maka di sini kita membuat include gender.h dan include dorm.h. Kemudian di sini, karena si student tadi di readme-nya, kita lihat student tadi harus mampu menampung ID, name, year, gender, dan dorm, maka kita akan tetap menggunakan tipe data struct, di mana di sini ada fungsi dengan tipe yang bertipekan struct, struct student underscore t, di mana kita di sini harus mampu meng-create mohon maaf sebelumnya saya belum menjelaskan student.h dengan lengkap. Nah, di student.h ini berperan sebagai library di mana sudah tersedia struct student underscore t yang terdiri dari char ID yang berukuran 12, char name berukuran 40, char year berukuran 5, kemudian ada enum, gender underscore t, gender, kemudian ada juga struct dorm underscore t yang kemudian diikuti dorm, kemudian diikuti dengan pointer. Kemudian di library.h ini kita juga membuat struct student underscore t, yakni kita harus mampu meng-create student yang bertipe datakan struct yang terdiri dari atribut char ID yang merupakan pointer, kemudian char name yang merupakan pointer, kemudian char year yang merupakan pointer, kemudian atribut yang terakhir yakni enum gender underscore t underscore gender. Kemudian di sini ada juga void print student, di mana void print student ini tidak akan mengembalikan tipe data apapun, di mana print student di sini merupakan sebuah fungsi yang terdiri dari atribut struct student underscore t student. Kemudian di sini untuk mengakhiri blok kode ini ada NF. Kemudian selanjutnya, karena kita tadi sudah membuat student.c-nya, maka karena kita tadi sudah membuat student.h-nya sebagai library, maka implementasi dari library itu bisa kita gunakan di student.c. Kemudian di student.c ini kita mampu
kita akhirnya mampu membuat include student.h, kemudian include string.h, karena di sini kita menggunakan fungsi-fungsi yang masih berkaitan dengan string. Contohnya itu kayak strncpy. Kemudian di sini yang terakhir itu ada include stdio.h, di mana eh, include stdio.h ini berfungsi untuk si memberikan perintah kepada preprocessor agar menyediakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi umum di bahasa C. Itu bisa kita lihat di printf-nya. Kemudian karena tadi si struct student, create student itu sudah kita buat di library, kita mampu menggunakannya di .c-nya. Nah, kemudian karena kita di sini disuruh untuk meng-create, di sini kami eh, karena di fungsi ini tadi kita disuruh untuk meng-create, di mana itu harus mampu terdiri dari char ID, char name, char year, kemudian enum gender. Nah, di sini kami membuat struct student yang baru dengan penamaan baru juga, yakni new, yang terdiri dari strncpy, new ID, kemudian size of new ID. Nah, di sini kan biasanya kita menggunakan string copy atau strcpy, namun di sini kami menggunakan strncpy karena jika kita menggunakan strncpy, kita itu kita itu nggak mengambil si baris kosong itu ke dalam string yang mau disalin juga. Nah, biasanya format penggunaan strncpy ini itu ada new ID, kemudian harus diikuti dengan ukurannya. Begitu juga untuk name dan year. Kemudian di sini dalam struct kita juga membuat new gender itu sama dengan underscore gender. Kemudian new dorm itu sama dengan null. Nah, mengapa new dorm ini sama dengan null? Karena ini masih berkaitan dengan nanti fungsinya ini akan mengecek apakah si si student ini eh, akan menempati dorm yang mana. Nah, jadi dia masih hanya dalam proses pengecekan. Oleh karena itu kita menggunakan null. Kemudian di sini return new karena tadi si struct tadi sudah kita berikan dengan nama new. Kemudian karena si void print student tadi sudah kita buat juga di library.h, di sini kita mampu menggunakannya, di mana void print student yang terdiri dari struct student underscore t underscore student. Di sini kita tetap melakukan pengecekan, di mana kita membuat const char yang terdiri dari pointer gender underscore str itu student gender. Nah, di sini menggunakan operator ternary, di mana dia mampu mengecek jika student gender itu sama dengan gender male, di mana gender male ini hanya terdiri dari dua kemungkinan, yakni male ataupun female. Kemudian pengecekan yang kedua itu ada constant char, ada dorm name, kemudian student dorm. Nanti dia akan melakukan pengecekan jika student dorm itu eh, termasuk ke nama, maka maka dia nanti akan mengarah ke output unassigned. Kemudian untuk menampilkan eh, keluaran kita akan menggunakan printf, di mana printf itu kita pisahkan dengan tanda pipe, kemudian diikuti dengan penandanya, yakni %s tanda pipe, %s tanda pipe, %s tanda pipe, %s tanda pipe, %s, kemudian /n untuk membuatnya dalam barisan baru. Kemudian diikuti dengan si alamat dari masing-masing si persenan yang akan kita tampilkan ini, yakni student ID, student name, student year, gender, STR, kemudian dorm name. Ini eh, ini dorm.c, dorm.h, gender.c, gender.h, kemudian student.c dan student.h ini merupakan kumpulan code-code yang dipecah-pecah, di mana nanti code yang dipecah-pecah ini nantinya akan dieksekusi secara berbarengan di t07_01.c. Nah, makanya di sini ada include stdio.h karena dia masih berkaitan dengan fungsi-fungsi umum yang tersedia di C. Kemudian ada include library dom.h, kemudian ada include library student.h. Kemudian di sini ada karena kita itu pada tugas ini tidak menggunakan input yang dimasukkan dari user secara manual, melainkan sudah langsung menampilkan hasilnya. Nah, makanya di sini dia tetap
dia langsung memberikan nilainya. Nah, di sini juga karena kita sudah mendeklarasikannya tadi baik itu di dorm.h dan student.h, makanya di sini ada fungsi-fungsi yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yakni struct dorm underscore t, dorms yang diberikan dengan ukuran 5, kemudian struct student yang diberikan ukuran 10. Nah, kita tahu ukurannya ini ada 10 dan dia dimulai dari indeks 0 karena dia merupakan looping dalam menerima inputan ataupun dalam menampilkan output si studentnya tadi. Kemudian ada print dormnya yang terdiri dari indeks 0 dan indeks 1. Kemudian diikuti dengan student dari indeks 0 sampai 9 yang berukuran 10. Kemudian untuk menampilkan hasilnya kita ada print student itu eh, indeks 0, 4, dan 8. Kemudian nanti dia akan return 0. Nah, code yang kami hasilkan ini eh, masih memiliki beberapa error, baik itu dalam kesalahan penulisan maupun eh, kekurang telitian kami dalam eh, melihat misalnya di atribut yang ada di dorm H itu berjumlah 5. Nah, sedangkan di dorm C-nya itu kami hanya membuat 4. Nah, untuk melihatnya kita bisa memerannya. Mana ini? Nah, di sini masih terdapat banyak error yang biasa, yang setelah kami sadari di karena kurangnya waktu kami belum sempat untuk membagusi semuanya. Nah, ini seperti gender male ini yang harusnya kami tulis dengan gender underscore H, kemudian gender male ini eh, yang yang diharapkan itu adalah penulisan yang seperti ini, sedangkan kami masih eh, belum belum sesuai dengan itu. Nah, kesulitan yang kami hadapi dalam tugas ini adalah terkait dengan pemecahan fungsi-fungsi yang nantinya akan dirunnya ke dalam satu satu wadah, yakni T07 underscore 01. Nah, karena kami juga pada eh, kasus yang T06 juga belum belum terlalu bisa, sedangkan T07 ini merupakan sambungan dari T06. Jadi kami masih cenderung menggunakan code kami yang di T06 dan lanjutnya di T07. Nah, sedangkan pada code kami yang T06 itu juga masih ada beberapa hal yang kurang sesuai. Kemudian kami juga eh, susah dalam eh, pendeklarasian struct yang lumayan yang pada saat program ini menggunakan strncpy karena kami baru mengetahuinya itu. Kemudian pada T07 underscore 02 di mana kasusnya itu adalah em, kami harus mampu untuk membuat logik, yakni eh, jika si orang yang tinggal di asrama itu harus lebih kecil dari eh, kapasitas yang tersedia di asrama. Nah, untuk itu kami mohon maaf karena code yang kami buat ini belum bisa mendapatkan nilai yang baik. Besar harapan kami agar presentasi yang kami buat ini mampu menambahi nilai dari kami. Sekianlah hasil penjelasan kami. Apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan kami dalam menjelaskan, sebelumnya kami mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.